Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, lalu berkembang menjadi miliaran di muka bumi. Tapi sejatinya, tugas manusia bukan hanya untuk memenuhi bumi, melainkan untuk menjaganya. Dalam Islam, kependudukan bukan soal angka, tapi tentang amanah dan keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Salsa Winarti dan rekan saya Sirila Yendi Agripina, Rafifa Debi Handri Putri, Gina Agustin, Peggy Kartika Sari, dan Diva Fauzia akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Konsep Kependudukan dalam Islam. Pertumbuhan penduduk dunia terus menunjukkan tren meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2023, populasi global telah melewati angka 8 miliar dan dampaknya terhadap sumber daya alam, lingkungan, serta kesejahteraan manusia menjadi semakin nyata. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk yang cepat telah mempengaruhi perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Situasi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Bagaimana seharusnya pertumbuhan populasi bukan hanya dilihat dari sisi angka, tetapi juga menghasilkan individu-individu yang berkualitas, adil secara sosial, serta sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam Islam, manusia bukan sekedar makhluk biologis, melainkan khalifah di bumi, yang diberi tanggung jawab menjaga keharmonisan dan menjaga keseimbangan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan dirinya pasangannya Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Ayat ini mengingatkan bahwa umat manusia bersumber dari satu asal, dan Islam menekankan pentingnya kemanusiaan serta persaudaraan sebagai prinsip moral. Di samping itu, ajaran Islam juga mendorong umat untuk melahirkan keturunan dengan syarat bahwa pertumbuhan tersebut tidak melebihi batas yang bisa menimbulkan kerusakan. Walaupun Islam telah memberikan kerangka nilai tentang bagaimana manusia sebaiknya bertambah dalam jumlah dan kualitas, realitas umat Islam masa kini menunjukkan terdapat berbagai tantangan. Salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, tetapi tidak diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan kesadaran moral seringkali tertinggal. Oleh karena itu, penting mengkaji kependudukan dari perspektif Islam untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakhlak mulia. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembahasan. Tujuan umum kami yaitu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep kependudukan dari perspektif Islam sebagai bagian dari upaya memadukan nilai-nilai agama dan isu-isu kontemporer seperti pertumbuhan penduduk, pengendalian, dan tantangan sosial. Selain itu, kami juga memiliki tujuan spesifik diantaranya yaitu yang pertama, menjelaskan definisi dan konteks kependudukan menurut ajaran Islam. Yang kedua, menganalisis tujuan penduduk dalam kerangka ajaran Islam. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip dasar kependudukan yang diambil dari sumber Islam. Yang keempat, menjelaskan pandangan Islam terhadap pengendalian penduduk. Yang kelima, mengidentifikasi masalah-masalah tantangan kependudukan umat Islam. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi praktis berdasarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu pengertian kependudukan dalam Islam. Kependudukan sendiri adalah hal yang ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam Islam sendiri, konsep kependudukan juga dikaitkan dengan istilah tanzim al-nasl atau pengaturan keturunan, yang menekankan bahwa betapa pentingnya mengatur keluarga agar kehidupan rumah tangga selalu harmonis, tenang, dan sejahtera. Dalam surah Al-Rum ayat 21 yang berartinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surah tersebut menekankan pentingnya memperbanyak penduduk sebagai rahmat dan karunia Allah. Selain itu, terdapat hadis Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Perkawinan adalah sunnahku, maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk golonganku."
Hadis tersebut menguatkan pentingnya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dan menunjukkan bahwa salah satu sunnah yang dianjurkan adalah pernikahan yang berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan keluarga dan generasi umat Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan kependudukan dalam Islam. Tujuan kependudukan dalam Islam sendiri berkaitan erat dengan peraturan jumlah dan kualitas keturunan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berakhlak mulia, serta menjaga keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu cara dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, yang kedua menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, dan yang kedua itu meningkatkan kualitas keturunan. Sementara yang keempat, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak-anak hingga menjaga kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip kependudukan. Prinsip-prinsip kependudukan dalam Islam itu penting karena Islam punya pandangan yang khas tentang bagaimana manusia harus mengelola dan memaknai keberadaan penduduk di bumi. Berikut prinsip-prinsip kependudukan dalam Islam, diantaranya yang pertama, prinsip tauhid, yaitu kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan tanggung jawab. Islam memandang populasi manusia bukan sekedar angka, namun bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, untuk yang kedua, terdapat prinsip khalifah, yaitu manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia diberi amanah untuk mengelola bumi dengan adil dan bijak. Kependudukan dalam Islam berarti membangun masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab terhadap alam, sosial, dan generasi berikutnya. Yang ketiga, terdapat prinsip keadilan dan keseimbangan. Islam menolak ketimpangan ekstrim, baik dalam distribusi penduduk, ekonomi, maupun kesejahteraan. Tujuannya agar pertumbuhan penduduk tidak menyebabkan kemiskinan atau penindasan. Terdapat pada Quran Surat An-Nahl juz 16 ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi peringatan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip keempat, prinsip tanggung jawab terhadap keturunan, yaitu anak sebagai amanah. Islam mendorong umat untuk memiliki keturunan, tetapi dengan tanggung jawab moral, ekonomi, dan spiritual. Bukan sekedar banyak anak, tapi anak yang berkualitas dan beriman. Terdapat pada Quran Surat Al-Isra, juz 17 ayat 31. Yaitu ayat ini menunjukkan bahwa ketakutan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk menelantarkan atau menghilangkan nyawa anak. Dan Islam menolak pandangan bahwa anak adalah beban, karena justru mereka sebagai rezeki dan amanah dari Allah. Yang kelima, prinsip maslahah, yaitu kesejahteraan dan kebaikan bersama. Maslahah berasal dari kata salaha, yang berarti baik atau bermanfaat. Segala upaya, kebijakan, atau keputusan yang berkaitan dengan populasi, seperti kelahiran, keluarga berencana, pendidikan, dan ekonomi, harus membawa kebaikan atau manfaat dan menghindari kerusakan atau mafsadah bagi manusia dan lingkungan. Yang prinsip keenam yaitu prinsip moderasi atau wasatiyah. Wasatiyah berarti tengah-tengah, seimbang, adil, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Dalam konteks kependudukan, prinsip ini menekankan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk, serta keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Jadi, di dalam Islam tidak mendorong umatnya untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya tanpa kesiapan, tapi juga tidak membenarkan untuk menolak keturunan secara mutlak. Yang terakhir, prinsip persaudaraan dan solidaritas umat. Dalam Islam, manusia diciptakan untuk hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Setiap individu merupakan bagian dari komunitas besar, sehingga pertumbuhan penduduk dan kesejahteraannya harus dikelola dengan rasa persaudaraan atau ukhuwah dan tanggung jawab sosial atau takaful ijtimai. Nah, dapat kita lihat, prinsip-prinsip kependudukan dalam Islam menjadi landasan dalam menghadapi berbagai persoalan nyata, seperti pernikahan, perceraian, dan aborsi. Misalnya, pada prinsip tanggung jawab,
terhadap keturunan mengajarkan bahwa menikah bukan hanya soal hubungan dua orang, tetapi juga kesiapan untuk mendidik generasi ke depannya. Yang kedua, misalnya pada prinsip keadilan dan keseimbangan, yaitu menuntun agar perceraian tidak dilakukan sembarangan karena berdampak juga pada kesejahteraan keluarga. Lalu yang ketiga, prinsip menjaga jiwa atau hifzal nafs, yaitu menjadi dasar kuat bagi larangan aborsi tanpa alasan syar'i. Jadi, semua persoalan kependudukan itu sebenarnya berpangkal pada nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Islam. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap pengendalian penduduk. Jadi, pandangan Islam sendiri terhadap pengendalian penduduk pada dasarnya memperbolehkan pengaturan jumlah dan jarak kelahiran anak dengan catatan dilakukan secara bijaksana dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Jadi, ada satu, diperbolehkan dengan syarat maslahat. Yang kedua, pengendalian penduduk sebagai perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan pengendalian penduduk dalam Islam. Yang ketiga, itu pengendalian penduduk tidak bertentangan dengan syariat. Baik, selanjutnya ada tantangan kependudukan umat Islam yang meliputi berbagai aspek. Yang pertama, tantangan demografis dan kualitas SDM. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi tantangan besar bagi umat Islam. Islam memang menganjurkan pernikahan dan memiliki keturunan, tetapi juga menekankan keseimbangan dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang tanggung jawab terhadap orang yang menjadi tanggungan kita, hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, kualitas sumber daya manusia masih menjadi masalah utama. Al-Quran menegaskan pentingnya ilmu dan kerja keras, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan juga hadis riwayat Bukhari. Islam mendorong umatnya untuk berdaya secara ekonomi dan menuntut ilmu agar tidak terjerat kemiskinan struktural. Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan memberdayakan umat. Yang kedua, ada tantangan sosial dan keagamaan. Ada beberapa tantangan penting di bidang sosial dan keagamaan. Yang pertama, ada radikalisme dan ekstremisme atau ghulu. Islam menolak sikap berlebihan dalam beragama. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu berlebihan dalam agama, karena umat sebelum kamu binasa karena hal itu." Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Maka Islam mengajarkan prinsip wasatiyah atau moderat agar umat tidak keras ataupun terlalu longgar. Yang kedua ada Islamofobia dan diskriminasi. Di tengah isu global, umat Islam sering menghadapi stigma negatif. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 menegaskan untuk tetap berbuat adil dan baik kepada semua manusia, bahkan terhadap non-muslim yang tidak memerangi umat Islam. Yang ketiga ada sekularisme ekstrim vs peran agama. Islam adalah agama yang kafah atau menyeluruh, sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 mengatur semua aspek kehidupan. Namun, menolak sekularisme bukan berarti menolak toleransi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sejalan dengan nilai Islam karena menegakkan ketuhanan tanpa memaksakan bentuk negara agama. Yang keempat, pemahaman agama dangkal atau ekstrem. Islam menolak ibadah yang hanya formalitas tanpa makna, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-6. Diperlukan faqahuh fid din, yakni pendalaman ilmu agama, agar umat tidak mudah terjebak pada pemahaman dangkal yang menyesatkan. Yang selanjutnya ada tantangan spesifik di Indonesia. Yang pertama, ancaman terhadap nasionalisme. Islam Nusantara memiliki prinsip hubbul waton minal iman, yakni cinta tanah air bagian dari iman. Umat Islam wajib taat kepada pemimpin selama dalam kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Menjaga persatuan bangsa dan menghormati simbol negara adalah bentuk ukhuwah watoniyah, bukannya syirik. Yang kedua ada polarisasi dan perpecahan sosial. Umat Islam di Indonesia menghadapi tantangan perbedaan pandangan dan politik identitas. Padahal Al-Quran memerintahkan, berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Maka umat perlu memperkuat persaudaraan, toleransi, dan dialog antar umat beragama. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi dan implementasi nilai Islam dalam konsep kependudukan dalam Islam. Yang pertama ada solusi. Solusi yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran kependudukan Islami. Jadi, anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dididik dengan tanggung jawab.
dan anak harus ditanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial sejak dini. Hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 31. Lalu yang kedua ada perencanaan keluarga yang bertanggung jawab. Islam memperbolehkan pengaturan kelahiran selama sesuai syariat. Tujuannya untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas SDM. Islam menekankan pentingnya kualitas manusia yang beriman dan berilmu. Perubahan masyarakat dimulai dari perubahan diri sendiri, sesuai dengan Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Yang keempat ada penguatan ekonomi keluarga. Mendorong ekonomi halal dan adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta membangun kesejahteraan dan pemerataan ekonomi umat terdapat dalam Quran Surat At-Taubat ayat 103. Yang kelima ada keadilan gender dan tanggung jawab sosial. Laki-laki dan perempuan setara dalam amal dan tanggung jawab sosial. Keduanya berperan penting dalam membangun masyarakat yang seimbang. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 195. Yang kedua, ada implementasi nilai-nilai Islam dalam kependudukan. Nilai yang pertama yaitu nilai amanah atau tanggung jawab. Jadi, setiap individu wajib menunaikan tanggung jawab dengan jujur dan adil yang sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua, ada nilai keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Menegakkan keadilan dan melawan ketimpangan sosial. Terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang ketiga ada nilai musyawarah atau syura, yaitu kebijakan kependudukan harus diambil melalui musyawarah bersama. Sesuai dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang keempat, nilai rahmah atau kasih sayang. Membangun hubungan sosial yang penuh kasih dan saling menghormati, sesuai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kelima ada menjaga kehormatan diri, yaitu menjaga moral, menjauhi zina, dan menciptakan masyarakat yang bermartabat, sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jadi kesimpulannya adalah konsep kependudukan dalam Islam menekankan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas umat dengan berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam memandang pengaturan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hal yang diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga serta masyarakat. Melalui penerapan nilai amanah, keadilan, musyawarah, kasih sayang, dan menjaga kehormatan diri, umat Islam diharapkan mampu mewujudkan sistem kependudukan yang adil, sejahtera, berakhlak mulia, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.